Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Ulina Suha. Saya dari kelas Mikro Teaching 3. Di sini saya akan mempraktekkan keterampilan membuka dalam pembelajaran IPA. Simak video berikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Baik ya? Amin. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, walafiat, dan bahagia selalu. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ke depan diberikan kelancaran. Oke, mari silahkan Andaru pimpin ke depan untuk berdoa ya. Oke, berdoa selesai ya. Oke, sebelumnya Ibu absensi dulu ya. Siapa aja yang tidak masuk pada hari ini? Boleh disebutkan tidak siapa aja yang tidak masuk pada hari ini? Siapa? Oh, Najwa. Oh ya, kenapa Najwa nggak berangkat hari ini? Sakit. Sakit apa? Oh, kok nggak tahu? Kalian belum menjenguk. Nah, kalau ada teman yang sakit, itu sebaiknya dijenguk ya. Ya udah. Kita doakan semoga Najwa segera sembuh dan juga bisa mengikuti pelajaran kita pada hari yang selanjutnya. Untuk kalian yang ada di sini, kalian juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Nah, karena apa? Kesehatan itu sangat-sangat penting. Kalau kalian tidak menjaga kesehatan, tidak menjaga kebersihan, nanti kalian pasti sakit. Kemudian tidak berangkat sekolah, kemudian ketinggalan pelajaran. Terus ujung-ujungnya nilai kalian nanti jelek. Maka dari itu kalian harus selalu menjaga kesehatan diri kalian masing-masing ya. Oke? Siap? Ya, oke. Untuk itu Ibu lanjutkan saja ya pelajaran selanjutnya. Sebelum kita mulai pada pembelajaran kali ini, Ibu akan mengulas sedikit tentang pembelajaran pada minggu kemarin. Kalian ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita membahas apa? Iya, minggu kemarin kita membahas tentang konsep gelombang dan getaran ya, getaran dan gelombang. Di sini ada yang masih ingat nggak? Apa itu gelombang dan apa itu getaran? Coba yang bisa angkat tangan ya. Ya, jadi getaran itu adalah gerak bolak-balik suatu benda melalui titik setimbang. Sedangkan gelombang itu adalah getaran yang merambat. Nah, berdasarkan arah rambatannya, gelombang dibedakan menjadi dua kan? Apa? Ayo, ada yang tahu? Ya, jadi gelombang itu dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan elektromagnetik. Nah, udah tahu semua ya? Nah, jadi kalian sudah paham ya konsep getaran dan gelombang itu apa? Getaran dan gelombang itu sangat penting di kehidupan manusia. Contohnya pada saat kita mendengar. Pada saat kita mendengar, tentunya ada getaran dan gelombang. Nah, kalau semua tidak ada getaran dan gelombang, kita nggak akan bisa mendengar. Dan penerapan konsep getaran dan gelombang itu juga ada pada hewan. Contohnya apa saja? Ya, betul. Ada pada kelelawar, kemudian juga ada di paus. Bu Guru tidak akan mengulas lebih jauh ya, karena kemarin sudah dibahas. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Ada yang udah tahu belum? Kita akan
mempelajari apa pada bab ini? Ya, pada bab ini kita akan mempelajari tentang cahaya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya kepada teman-teman semua yang ada di sini. Kalau di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan semua makhluk yang ada di bumi ini, dan di dalam keseharian kita, kalau tidak ada cahaya, itu bisa tidak kira-kira? Tidak, iya. Kenapa kok tidak bisa? Ya, gelap. Kemudian apalagi selain gelap? Ya, untuk fotosintesis ya, tumbuhan. Kemudian untuk apa lagi? Untuk beraktivitas. Jadi secara tidak langsung cahaya matahari itu juga sangat mempengaruhi aktivitas manusia. Ya, tanpa adanya cahaya di muka bumi ini, kita tidak akan bisa melihat. Karena apa? Pada saat kita melihat, itu tentunya membutuhkan cahaya. Nah, cahaya juga sangat penting bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Contohnya seperti pada tumbuhan melakukan fotosintesis, mereka membuat makanannya sendiri, itu diperlukan adanya cahaya. Nah, contoh dari sumber-sumber cahaya yang ada di bumi ini itu apa aja? Ada yang bisa? Kalau ada yang bisa, silahkan untuk tunjuk atap. Ya, silahkan. Ya, benar, senter. Terus kemudian ada apa lagi? Lilin. Ya, oke. Selain senter, kemudian lilin, sumber cahaya itu juga ada pada cahaya matahari. Kemudian di hewan juga ada pada hewan kunang-kunang. Jadi sumber cahaya itu ada beberapa ya. Contohnya pada cahaya matahari, kemudian lilin, kemudian lampu atau senter, kemudian juga ada di kunang-kunang. Nah, jadi sumber-sumber cahaya itu tidak hanya berasal dari cahaya matahari. Bisa berasal dari apa aja tadi? Ya, lilin yang pertama ya. Nah, contohnya seperti ini. Ibu sudah membawa lilin dan korek. Nah, lilin ini ketika dinyalakan, dia akan menghasilkan cahaya. Nah, biasanya lilin ini digunakan manusia ketika apa? Ada yang tahu nggak? Ya, ketika listrik kita padam, kemudian kita merasa sangat gelap kan di ruangannya kita. Nah, jadi manusia menyalakan lilin pengganti lampu. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian selain lilin, itu juga ada lampu dari senter. Contohnya seperti ini. Nah, Ibu memakai senter dari handphone ya. Jadi ini. Nah, ini menghasilkan cahaya. Jadi digunakan juga ketika keadaan sekitar kita gelap. Nah, untuk menerangi keadaan di sekitar kita ya ketika gelap. Nah, terus cahaya juga dapat berasal dari hewan. Nah, contoh cahaya yang berasal dari hewan itu adalah kunang-kunang. Namun kunang-kunang ini sudah jarang ditemui kan di sekitar kita ya. Karena apa? Ya, karena ekosistem mereka mungkin sudah terganggu. Jadi, cahaya itu sangat penting ya bagi kita. Sangat-sangat penting. Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, cahaya itu sangat bermanfaat bagi semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Kita jadi bisa melihat, kita jadi bisa beraktivitas, begitupun juga dengan hewan. Kemudian tumbuhan juga dapat berfotosintesis. Nah, semua itu adalah sebagian dari ciptaan Tuhan. Maka dari itu,
kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus pandai bersyukur. Kita harus bersyukur atas apa aja yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Contohnya seperti kita bisa melihat benda yang ada di samping. Kemudian kita bisa melihat pemandangan yang ada di gunung-gunung, laut-laut. Kita bisa melihat bintang-bintang yang ada di angkasa. Nah, itu adalah wujud dari keesaan Tuhan. Maka dari itu, kita harus bersyukur ya teman-teman. Iya, harus bersyukur. Kita diberi mata juga harus bisa menjaganya dengan baik. Dengan kita nggak boleh membaca terlalu dekat, terus kita menonton TV juga nggak boleh deket-deket. Nah, itu juga salah satu menjaga mata kita agar mata kita tidak rusak. Sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan juga tujuan dari pembelajaran kali ini. Nah, kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar serta lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan juga prinsip kerja alat optik. Nah, kemudian tujuannya yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan tentang pengertian cahaya. Yang kedua adalah peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat cahaya. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan konsep cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah peserta didik mampu memberi contoh berbagai macam alat optik yang dapat ditemui siswa dalam kehidupan sehari-hari. Gimana? Jadi kalian sudah paham belum cahaya itu apa? Oke, harus jelas ya. Nah, sebelum ke inti pembelajaran, Ibu akan melakukan refreshing biar kalian nggak ngantuk, biar kalian tetap semangat, supaya nanti di dalam pembelajaran kalian tetap memperhatikan dan bisa fokus. Oke, sekarang kalian berdiri semua ya. Nah, Ibu akan melakukan senam, kemudian nanti kalian menirukan ya. Oke? Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Bisa ya? Bisa lah, masa kalian 2 SMP nggak bisa? Oke, tirukan. Nanti kalian nyanyi dan semakin kencang ya. Kalau ada yang salah nanti ibu hukum. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, daun telinga, mata, hidung, dan pipi. Nanti gerakannya semakin cepat ya. Kalau ada yang salah nanti ibu suruh maju. Oke? Oke, sekarang ibu yang nyanyi, kalian yang mengikuti gerakannya. Audio Jungle.